Kali ini saya akan mendemokan bagaimana membuat sebuah desain yang cukup menarik menurut saya. Contohnya seperti ini. Kita akan belajar membuat desain cut the text, sebuah teks yang kelihatan terpotong. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, untuk backgroundnya sendiri, background ini bebas, cuman yang akan kita desain bagaimana membuat caranya adalah kita akan fokus di bagian sini saja teman-teman, membuat sebuah teks yang seolah-olah terpotong, di fokus di bagian teks D, H, antara H dan E ini teks yang seolah-olah terpotong. Nah, bagaimana caranya? Ini cukup menarik ketika kita membuat desain dan kita ingin membuat sebuah desain yang cukup unik. Oke, bagaimana cara membuat yang seperti ini? Oke, saya close dulu. Cukup memanfaatkan dengan aplikasi PowerPoint. Oke. Nah, untuk view desainnya dulu, untuk guide-nya ini akan saya hilangkan. Oke, kemudian teman-teman pergi ke layout di bagian sini. Kita buat blank dulu. Oke, tanpa layout teks yang lain. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal ketikkan teks saja. Teman-teman pilih insert, kemudian pilih text box, dan kita ketikkan apa yang akan kita mau desain. Contoh misalnya sama dengan gambar yang tadi, cut the text. Oke. Nah, kita besarkan dulu, klik bagian sini. Kalau dirasa cukup, oke. Saya buat agak besar lagi, kemudian kita pilih bold dan teman-teman pilih teksnya. Sini saya pilih yang Arial black saja. Oke, kalau kurang besar silakan teman-teman perbesar lagi. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal duplikat teksnya, buat menjadi dua bagian dengan cara untuk duplikat supaya cepat. Teman-teman tekan Ctrl plus D di keyboard. Oke, Ctrl plus D, atau mau copy paste juga boleh. Kalau untuk duplikat cara cepat di Microsoft PowerPoint cukup dengan tekan Ctrl D. Oke, maka akan kita dapatkan dua seperti ini. Oke, saya letakkan di sini. Ini bebas ya, mau letakkan di mana saja. Saya letakkan di sini saja. Oke, langkah selanjutnya teman-teman buat shape, insert, kemudian tambahkan shape. Pilih shape yang menurut teman-teman akan digunakan. Saya anjurkan untuk memilih shape yang ini, parallelogram atau jajar genjang. Oke, buat di sembarang tempat saja. Oke, langkah selanjutnya kita buat agak lebih memotong, nantinya memotong teks maksudnya ya. Oke, kemudian kita tempatkan di bagian yang akan kita cut. Ini bebas, silahkan teman-teman pilih bagian mana saja. Oke, misalnya saya akan pilih bagian sama dengan yang tadi. Kita akan pilih yang bagian ini. Oke, kemudian intinya teman-teman, teks yang ada di belakang ini harus tertutupi shape yang kita buat. Kita buat agak besar, kemudian ini kita tutup bagian belakangnya. Kalau lewat seperti ini tidak masalah teman-teman, bebas. Oke, teman-teman perhatikan bagian sini, ini yang kita cut. Nah,
untuk teks yang atas, yang ini karena teks yang atas kita sudah tutupi shape pertama. Nah sekarang kita buat shape yang kedua lagi. Ini kita bisa geser-geser. Misalnya saya akan geser sampai sini ya. Oke, berarti ini harus kita geser ke belakang juga, supaya intinya teks yang ada di belakang ini tertutupi shape. Nah, lakukan langkah yang sama dengan yang teks yang ada di bawah sini. Sekarang kita duplikat shape yang ini lagi. Oke, saran saya teman-teman jangan membuat insert shape lagi, karena kita sudah mendapatkan shape yang sama dengan ukuran yang sama. Oke, teman-teman tinggal duplikat saja, caranya pun sama. Oke, kita tekan Ctrl D di keyboard, kemudian kita pindahkan ke teks yang ada di bawah. Oke, kira-kira yang tertutupi sisanya bagian ini ya. Oke, kira-kira shape-nya sampai di bagian sinilah. Oke, dan shape yang kedua ini menutupi teks bagian belakang. Oke, nah jadi intinya yang kita potong antara huruf H dan E. Demikian pula dengan teks yang bawah ini, dan shape-nya juga harus tertutupi dengan teks yang ada di belakangnya. Oke, supaya warna shape-nya berbeda, kita bisa ubah shape stylenya di sini. Saya pilih yang ginilah. Oke. Nah, langkah selanjutnya teman-teman ini yang penting untuk memunculkan efek potongan di teks. Oke, teman-teman pilih klik bagian teksnya. Oke, teman-teman klik bagian teks, kemudian tekan tombol shift di keyboard, kemudian arahkan kursor ke shape-nya, klik save. Ingat ya, kita masih di bagian sini, klik shape-nya. Oke, kemudian pilih shape format sini, pilih save format. Oke teman-teman, setelah itu pilih merge shape, klik merge shape, kemudian pilih intersect. Oke, kita akan menghilangkan memunculkan yang di belakang shape gitu ya. Nanti untuk fungsi shape, merge shape, semua yang ada di sini nanti akan kita bahas satu persatu di desain yang lain. Oke, saya pilih intersect, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, lakukan langkah yang sama dengan yang ada di bawah ini. Klik teksnya. Oke, usahakan jangan tombol seperti ini ya. Klik area kotak supaya semua terseleksi, kemudian tekan shift, kemudian tekan shape-nya, pilih shape format, kemudian merge shape, kemudian pilih intersect. Oke, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Tinggal arahkan ke posisi yang teman-teman akan desain. Oke, saya pindahkan supaya agak ke tengah. Nah, kalau teman-teman pusing masalah layer di sini, supaya untuk memunculkan efek posisinya pas tengah-tengah, teman-teman pilih view, kemudian pilih guide. Ini garis bantu yang ada di PowerPoint supaya kita bisa melihat apakah posisinya sudah di tengah atau tidak. Oke, kita tinggal pindahkan saja. Kira-kira seperti ini. Oke, teman-teman tinggal atur saja. Nah, maka efek potongan dari teks kita sudah dapatkan. Tinggal teman-teman ini saya hilangkan lagi supaya kelihatan lebih cantik. Tinggal teman-teman ganti backgroundnya saja. Teman-teman tinggal klik kanan, kemudian pilih format background, kemudian pilih picture or textile. Nah, oke,
pilih picture source, kemudian pilih from a file, cari background yang menurut teman-teman akan digunakan. Supaya sama, saya akan pilih yang tugu badik. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, ini tinggal diposisikan, geser-geser mau posisinya di mana. Kalau teman-teman tidak mau repot, sebenarnya kita tinggal grup saja. Oke, seleksi semuanya, kemudian pilih save format, kemudian pilih grup, dan kita grup supaya dia menjadi satu. Tinggal geser. Oke, ini sekali geser dia sudah tergeser. Oke, kita tinggal pindahkan, posisikan di posisi yang pas menurut kita. Mau diperkecil bisa. Oke, misalnya seperti ini. Oke, itu saja untuk tips dan trik desain menggunakan PowerPoint dengan teknik memotong teks dengan memanfaatkan merge shape intersect yang ada di sini. Oke. Nah, kalau misalnya ini sudah jadi, teman-teman tinggal convert saja, tinggal ubah menjadi sebuah gambar dan siap untuk di share. Klik file, kemudian ekspor, pilih, kita ubah tipe filenya, kemudian pilih PNG atau JPEG. PNG, kemudian kita save, tempatkan di mana teman-teman akan simpan. Misalnya saya akan simpan di picture saja. Save picture, misalnya design. Oke, tinggal save, just this one. Oke, kita cek hasilnya. Picture, save picture. Ini teman-teman, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, desainnya cukup unik dan kreatif. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ruang belajar bersama. Jika ini bermanfaat, silakan di share dan jangan lupa di subscribe channel ini. Terima kasih.